Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi dalam ibadah kita, ibadah raya GBI Rahmat Allah Minggu 26 April 2020. Dan kita semua tetap semangat walaupun saudara di rumah. Kita tetap semangat dalam Tuhan, amin. Haleluya. Apa kabar saudara? Saya percaya kabar saudara adalah kabar yang luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sebentar kita akan sama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan kami pada saat hari ini. Engkau baik dalam kehidupan setiap kami, dan kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Walaupun dunia berkata kami tidak bisa apa-apa, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Sama-sama kita naikkan dari utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan nama Tuhan ditinggikan, amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Saudara, Allah kita dahsyat, amin. Sama-sama kalau saya katakan Allahku, saudara bilang semuanya dahsyat, amin. Allahku, Allahku, Allahku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, sebenarnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita masuk dalam penyembahan kita pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Sungguh Engkau adalah Allah yang dahsyat dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata dalam hidup setiap kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau pagi hari ini Tuhan. Setiamu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Hari ini kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah Kau Tuhan, oh Tuhan, haleluya Tuhan. Kami mau lebih lagi, kami menyembah-Mu, oh kami sembah Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Dalam hati kami Tuhan, Engkaulah Allah yang dahsyat. Dalam hati kami Tuhan, Engkau yang terbesar buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu pagi ini Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Firman-Mu berkata Tuhan Yesus, dan umat-Ku yang atasnya nama-Ku disebut merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Aku akan memulihkan mereka. Aku akan memulihkan negeri mereka. Hari ini kami Tuhan, hari ini setiap kami Tuhan, kami rindu, kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Hari ini kami rindu Tuhan, kami meninggalkan dosa-dosa kami. Kami rindu Tuhan, kami mencari wajah Tuhan. Pulihkan kami, pulihkan kami, pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, ada satu kuasa yang terlebih besar dari apapun juga Tuhan Yesus. Ada satu kuasa yang sanggup untuk menyelamatkan setiap kami. Itu kuasa Tuhan yang tidak pernah terlambat menyelamatkan setiap kami,
yang tidak pernah terlambat menolong setiap kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami menghadapi hal-hal yang berat buat kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan, katakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Kami punya Tuhan yang lebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan kuasa-Mu yang besar itu Tuhan melawat kami. Kuasa-Mu terlebih besar, amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan sama-sama, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kami pasti ditolong oleh Tuhan pagi ini Tuhan. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak terlambat janji-Mu ya, tak pernah terlambat. Terlambat sekali lagi, katakan tak pernah terlambat Tuhan. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus. Tak pernah terlambat kasih-Mu buat kami, tak pernah terlambat janji-Mu buat kami, tak pernah terlambat pertolongan-Mu buat kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sebentar kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kami Tuhan,
Kami percaya Bapa, selagi masih ada Tuhan, kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat kita kembali berkumpul bersama dalam hadirat Tuhan. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi kasih Tuhan tidak pernah memisahkan kita. Kita bersyukur untuk pagi ini kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama bersekutu dalam persekutuan yang indah. Sesuai dengan firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa agar Tuhan memberkati persekutuan kita yang indah pada pagi hari ini melalui ibadah streaming. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat dan sembah kami bagimu Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu, Engkau telah berkenan melindungi kami, memagari kami, menjagai kami. Bahkan Engkau telah mengikat kami dalam sebuah perjanjian yang kudus sehingga olehnya kami tetap terpelihara oleh karena kasih-Mu. Dan kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh mempersiapkan diri kembali untuk beribadah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Bahkan kami bersyukur kami telah Engkau beri kesempatan untuk bersukacita dalam hadirat-Mu. Dan tiba waktu bagi kami untuk membuka hati kami bagi kebenaran sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi dan berkatilah firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apa yang di alat yang indah berkenan di hadapan-Mu, pelengkapi dengan hikmat, marifat, kuasa, otoritas, wibawa dan karakter ilahi. Kekang dan kendalikan kuasai bibir lidah mulut hamba-Mu ya Tuhan, agar setiap huruf atau kalimat yang Kau izinkan terucap jangan satu pun dari pikiran ataupun rekayasa hamba-Mu, akan tetapi biarlah semuanya boleh mengalir dengan indah yang penuh urapan dan kuasa. Di dalamnya Kau diagungkan, Kau dipermuliakan sehingga kami mendengarkan dan yang menyampaikan boleh sama-sama diberkati. Urapilah, berkatilah pelayanan yang Kau percayakan hamba-Mu sehingga pelayanan boleh berdampak bagi hamba pribadi, bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi siapapun yang menikmati acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus dan bagi kemuliaan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dan saya kasih dalam Tuhan, saat ini ketakutan melanda seluruh penjuru bumi. Di rumah dilanda ketakutan, keluar rumah dilanda ketakutan, dimanapun tempat orang dilanda dicekam oleh rasa takut yang begitu merepotkan dan mengintimidasi. Bahkan ketakutan seolah seperti teror yang menciptakan kepanikan dan menciptakan depresi. Namun pagi ini saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walau hanya sekejap. Untuk itu, untuk membuktikan bahwa Tuhan mengasihi dan menyertai kita, izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28. Sekali lagi kitab Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan sebagai berikut. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan memberkati. Saudaraku dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang saya bacakan pada kesempatan indah pada pagi hari ini terambil dari sebuah kisah, sebuah peristiwa di mana Yakub yang baru saja usai memperdaya ayahnya demi mendapatkan berkat, padahal tanpa ia memperdaya ayahnya pun berkat itu Tuhan telah janjikan untuk Tuhan anugerahkan kepada Yakub. Namun karena Yakub tidak sabar menantikan janji Tuhan, maka ia mempergunakan caranya sendiri sehingga oleh dia memperdaya ayahnya, sehingga olehnya akibat perbuatan Ayub tadi menimbulkan konsekuensi. Konsekuensinya adalah
Yakub harus meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan orang-orang yang mengasihi dan mencintainya, yang membesarkan mengasuhnya, dan ia harus melarikan diri dari kakaknya Esau yang seharusnya mendapat berkat kesulungan yang telah diambil oleh Yakub. Meskipun firman Tuhan sudah dijanjikan akan diberikan kepada Yakub, namun karena Yakub tidak sabar seperti yang saya sampaikan tadi, maka Yakub dengan caranya yang licik sepakat dengan mamanya memperdaya Ishak. Namun yang ingin kita bicarakan pada pagi ini bukanlah itu. Ada satu perkara penting yang perlu kita simak bersama-sama. Ketika Yakub mengalami situasi seperti yang dialami saat ini, dia dilanda oleh ketakutan yang luar biasa. Karena ia tahu persis kakaknya yang pemarah, kakaknya yang temperamental pasti akan membunuhnya. Oleh karena itu demi keselamatan nyawanya, maka ayahnya dan ibunya memerintahkannya untuk pergi ke rumah keluarga ibunya, yaitu menjumpai Laban di padang Aram. Kemudian di dalam perjalanan, di dalam perantauannya, ia menjadi seorang musafir, ia melarikan diri, ia seorang diri tanpa dikawal, tanpa ditemani siapa-siapa, sampailah di suatu tempat, kemudian ia tertidur dan ia berbaring di tempat di padang belantara, ia mengambil sebuah batu, kemudian bermimpilah ia. Di dalam mimpi itu Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub dan Tuhan menyampaikan firman-Nya yang begitu indah kepada Yakub. Izinkan saya mengulang sekali lagi apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada Yakub di dalam mimpi yang diutarakan, yang disampaikannya kepada Yakub. Ayat yang ke-13, Kejadian pasal yang ke-28, firman Tuhan berkata demikian, "Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak, dan tempat atau tanah di mana engkau berbaring akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Melalui peristiwa ini jelas menunjukkan kepada kita, di tengah-tengah ketakutan Yakub, di tengah-tengah kepanikan Yakub, di tengah-tengah situasi yang mencekam, di tengah-tengah keadaan yang sangat depresi, ketika ia kehilangan orang yang kasihnya, ketika ia harus terpisah dari orang yang mengasihinya, ketika ia harus seorang diri ketakutan, Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihnya. Allah yang setia selalu hadir dan selalu nyata. Oleh karena itu, berkat kesetiaan Tuhanlah yang membuat Yakub terpelihara, membuat Yakub terlindungi, dan berkat kesetiaan Tuhan jugalah yang selalu hadir dan selalu menyatakan penyertaan, kehadiran, perlindungan, dan kasih sayangnya kepada Yakub. Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kita juga mengalami peristiwa yang sama, kita diintimidasi oleh berbagai ketakutan, takut masa depan, takut karena kehilangan pekerjaan, takut karena perekonomian yang terpuruk saat ini, dan berbagai macam hal yang membuat kita depresi dan ketakutan. Apalagi kita tidak diizinkan oleh meninggalkan rumah kita harus terkurung di rumah, sementara kita tidak bisa beraktivitas, ekonomi terbatas, semua serba terbatas. Namun demikian, semua itu tidak perlu menjadikan kita terintimidasi ataupun ketakutan. Sebab apa? Sebab kita ini adalah orang-orang yang terikat di dalam perjanjian. Dan orang yang terikat dalam perjanjian memiliki hak yang istimewa di hadapan Tuhan. Seperti halnya Yakub yang melakukan kesalahan, melakukan kelicikan, melakukan kecerobohan, melakukan tindakan-tindakan yang gegabah. Namun karena Tuhan telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian dengan Yakub, maka apa yang terjadi? Seberapapun besar kesalahan yang diperbuat Yakub, kasih setia Tuhan tidak pernah bisa dibatalkan. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan tema khotbah kita pada pagi hari ini, yaitu dengan judul Visi dan Perjanjian Ilahi. Visi ilahi dan perjanjian ilahi. Visi berarti sesuatu yang Tuhan rancangkan, sesuatu yang Tuhan persiapkan untuk orang-orang yang dikasihinya. Yang kedua adalah perjanjian ilahi. Perjanjian ilahi ini perjanjian yang dibuat oleh Tuhan, perjanjian yang ditetapkan oleh Tuhan, bukan nasar. Kalau nasar kita yang berjanji, tetapi kalau perjanjian atau yang dalam istilah bahasa Inggris, izinkan saya menyebutnya sebagai sebuah covenant. Covenant itu adalah dari pihak yang agung, pihak yang lebih tinggi yang membuat kesepakatan, membuat keputusan, menetapkan sebuah perjanjian, dan ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk berbuat sesuatu, dan itulah yang Tuhan kerjakan kepada Yakub. Dalam Vision and Divine Covenant ini, Tuhan memberikan visinya kepada Yakub, dan Tuhan mengikat dirinya dalam sebuah perjanjian dengan Yakub. Karena itu izinkan saya baca sekali lagi apa yang terisi, apa yang terkandung di dalam kitab Kejadian
pasal 28 saya hanya bacakan ayat 13 sampai dengan 15 saja. Ketika Yakub dalam keadaan ketakutan, maka Tuhanlah yang datang kepada Yakub dan Tuhan yang hadir dalam mimpi, dan Tuhan mengatakan kepada Yakub dalam mimpinya itu Tuhan berdiri samping Yakub dan Tuhan berkata, "Aku ini adalah Tuhan Allahnya Abraham nenekmu, dan aku ini adalah Allahnya Ishak bapakmu." Dan Tuhan mengatakan apa? "Aku memutuskan, aku telah berjanji bagi diriku sendiri bahwa tanah tempat di mana engkau berada saat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Mungkin saat ini engkau harus terlunta-lunta, engkau harus meninggalkan tempat ini, engkau harus pergi mengembara ke Aram untuk menjumpai pamanmu Laban, tetapi perjanjianku tidak akan bisa dibatalkan, bahwa aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Ayat yang ke-14 Tuhan menegaskan demikian. Keturunanmu akan menjadi seperti debu dan tanah banyaknya. Engkau akan mengembang ke selatan, ke utara, ke timur, dan ke barat. Engkau akan mengembang, artinya apa? Engkau akan mengadakan sebuah ekspansi. Engkau akan meluaskan dirimu dan engkau akan menjadi begitu banyak dan luar biasa. Seluruh penjuru akan engkau penuhi. Dan kemudian dilanjutkan demikian, olehmu, keturunanmu, olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perjanjian Tuhan tidak akan pernah diberikan secara egois. Perjanjian Tuhan harus diikatkan oleh Tuhan dengan orang yang dikasihnya, dengan orang yang dipercayainya, dengan maksud dan tujuan adalah agar orang itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu demikian pula halnya kita saat ini. Kita ini juga terikat dalam perjanjian yang sama. Kita diberkati oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan agar kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, agar kita memasyurkan Tuhan, agar lewat kehidupan kita Tuhan dikenal oleh semua orang. Ayat yang ke-15 firman Tuhan mengatakan sebagai berikut dari Kejadian pasal yang ke-28. "Sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan bawa engkau kembali ke negeri, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan akan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, lewat perjanjian ini ada beberapa poin penting yang perlu kita simak dan perlu kita pahami dan kita mengerti bersama-sama. Dalam perjanjian yang kudus yang diikat oleh Tuhan, yang pertama, Tuhan memaparkan sebuah visi. Visi artinya adalah rancangan-rancangan ilahi. Rancangan-rancangan ilahi yang ada dalam Tuhan dirancangkan untuk kesejahteraan kita, untuk masa depan kita. Dan rancangan-rancangan itu tentunya belum terjadi saat ini. Karena visi berarti sesuatu yang akan datang. Nah, oleh karena itu Tuhan membawa kita ke dalam dimensi bukan agar kita tidak terperangkap pada situasi hari ini. Oleh karena itu lewat firman Tuhan pagi ini kita diingatkan oleh Tuhan beberapa poin. Yang pertama, Tuhan punya visi, Tuhan punya rencana masa depan, Tuhan punya maksud tujuan yang besar untuk kita, Tuhan punya program ilahi yang luar biasa untuk kita. Dan program ilahi yang Tuhan janjikan ini bukan sekedar dijanjikan, tetapi Tuhan telah memutuskan, menetapkan bahwa Ia menjanjikan dirinya sendiri dan mengikatkan dirinya sendiri dalam sebuah perjanjian dengan kita untuk menyertai kita, untuk memberkati kita, untuk melakukan perkara-perkara yang besar dengan kita. Dan isi perjanjian itu sendiri ada beberapa poin yang ingin saya bagikan pada saudara. Isi perjanjian yang pertama adalah Tuhan mengatakan demikian, "Sesungguhnya aku akan menyertai engkau." Kata Tuhan menyertai berarti Tuhan ingin terlibat secara langsung dalam setiap persoalan kita. Kata menyertai berarti Tuhan ingin hadir dalam segala keadaan yang kita hadapi. Kata menyertai berarti Tuhan ingin melangkah bersama-sama dengan kita, bergandeng tangan bersama dengan kita, menolong kita, menyertai kita, menjadi perisai kita, menjadi penolong kita, menjadi segala-galanya bagi kita. Oleh karena itu izinkan saya mengingatkan kepada sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, kita ini adalah orang-orang yang paling beruntung di antara semua orang. Kenapa paling beruntung? Karena begini, karena siapakah kita ini sehingga Tuhan mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian dengan kita. Dan perjanjian yang dikatakan itu bukan perjanjian yang main-main. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagaimana cara Tuhan mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 dikatakan sebagai berikut. Inilah cara Tuhan mengikat perjanjian dengan orang yang dikasihnya. Itu sebenarnya sebelum saya membacakan ini, izinkan saya mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan ketika Ia mengingatkan kembali, merewind kembali apa yang telah diucapkannya, apa yang telah diikatkannya dengan
nenek dari Yakub yaitu Abraham. Ketika Tuhan mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Abraham, perjanjian itu diikat dengan cara seperti ini. Kejadian 15 ayat 7 sampai dengan 12. Lagi firman Tuhan kepadanya, kepada Abraham, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Jadi negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, di mana Yakub saat itu sedang terbaring, itu sudah dijanjikan oleh Tuhan sebelumnya ketika ketika leluhur Yakub masih hidup. Kemudian apa yang dikatakan? Tuhan mengatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Tetapi ketika itu Abraham mengajukan argumentasi kepada Tuhan. Ayat 8 Kejadian 15. Kata Abraham, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Kemudian Tuhan mengatakan kepada Abraham, firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor burung merpati." Allah menetapkan beberapa binatang yang akan dijadikan sebagai cara untuk mengikat dalam perjanjian. Yang pertama Allah minta seekor lembu betina berumur 3 tahun. Yang kedua Allah meminta seekor kambing betina berumur 3 tahun dan seekor domba jantan berumur 3 tahun. Kemudian burung terkukur dan seekor anak burung merpati. Kemudian seperti katakan, diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong menjadi 2. Dalam dikata dipotong menjadi 2, sebenarnya bukan potong menjadi 2, dibelah menjadi 2. Lalu diletakkan bagian-bagian yang satu di samping yang lainnya, ya. Lembu dibelah menjadi 2, domba dibelah menjadi 2. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian burung-burung itu tidak dipotong. Dan apa yang terjadi? Ketika sudah dibelah menjadi 2, kemudian yang dilakukan adalah kedua orang yang berjanji itu berdiri di atas binatang yang telah disembelih dan dibelah menjadi 2 tadi. Yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Dan perjanjian ini sangat mengikat. Kemudian apa yang terjadi? Dalam tradisi perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang primitif di dalam zaman Abraham dahulu. Ketika orang memotong atau menyembelih lembu, menyembelih sapi, menyembelih domba, kemudian dibelah menjadi 2. Dan ketika kedua belah tadi diletakkan seperti ini, kemudian yang satu berdiri di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Kedua-duanya mengikatkan sebuah perjanjian. Kalau salah satu dari yang berjanji tapi mengingkari, maka yang mengingkari akan disembelih seperti binatang yang disembelih tadi. Jadi perjanjian mengikat sampai mati, mengikat dalam kekekalan. Sehingga olehnya izinkan saya memastikan dalam perjanjian ini salah satu pihak tidak dibenarkan untuk membatalkan apapun resiko, apapun konsekuensi. Maka si kedua belah pihak harus memenuhi, harus menggenapi apa yang telah diikrarkan dan apa yang telah diputuskan. Itulah bentuk perjanjian yang diikatkan oleh Tuhan dengan Abraham. Nah sekarang bayangkan, Allah telah memutuskan bahwa dia berjanji, dan kalau Allah sudah berjanji, ia tidak akan pernah mengingkarinya, dan siapa ingkarannya harus diperlakukan sama seperti binatang yang disembelih tadi. Dan itulah yang dialami dan dilakukan oleh Tuhan ketika ia mengadakan perjanjian dengan Abraham, bahwa perjanjian itu mengikat kekal untuk selama-lamanya. Sehingga olehnya apa? Baik itu Yakub, baik itu nanti keturunan ke-12 suku Israel maupun keturunan selanjutnya, perjanjian itu tidak akan pernah bisa dibatalkan. Karena apa? Karena Allah yang berjanji, dia tetap hidup dan sampai kapanpun perjanjian tidak bisa dibatalkan. Perjanjian itu baru batal kalau si salah satu pihak sudah mati. Namun karena keduanya tetap hidup, karena Allah itu hidup, maka perjanjian tidak bisa dibatalkan. Nah oleh karena itu izinkan saya mengingatkan sekali lagi, ketika Tuhan berjanji untuk menyertai Yakub, maka janji penyertaan itu akan abadi. Kita sebagai keturunan Abraham yang dalam iman, maka kita terikat dalam perjanjian ini. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menghadapi COVID-19 yang saat ini sedang menjadi wabah yang mengerikan, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan bersama dengan kita. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, ketika Tuhan menyertai seseorang, maka kemanapun orang itu melangkah, dia akan dilindungi, akan diberkati dan didampingi oleh Tuhan. Inilah hak istimewa yang kita miliki. Yang pertama, bahwa kita terikat dalam perjanjian kudus Tuhan, dan Tuhan punya visi buat kita. Oleh karena itu juga Tuhan menyertai kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, maka Tuhan jadi pahlawan bagi kita, perisai bagi kita. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu
kasih dalam Tuhan, Ia bukan hanya Allah yang menyertai, Allah yang mendampingi, tetapi Dia juga Allah yang aktif, Allah yang peduli, dan Allah yang melakukan tindakan-tindakan dan perkara-perkara yang besar. Izinkan saya bacakan bagi Bapak yang kasih dalam Tuhan, kembali di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-15, dikatakan sesungguhnya aku akan menyertai engkau. Berhenti sampai itu tidak. Ada kalimat selanjutnya, apa yang dikatakan selanjutnya? Sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan berjanji akan melindungi engkau, melindungi Yakub kemanapun Yakub pergi. Jadi salah satu di konten perjanjian yang Tuhan ikrarkan selain menyertai, Ia juga akan melindungi kemanapun Yakub pergi. Dengan demikian kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, situasi apapun yang kita hadapi, Allah konsekuen, Allah ada bersama-sama dengan kita. Dan ini telah dibuktikan oleh Tuhan, kehadiran penyertanya kepada Abraham dan keturunannya. Tuhan selalu hadir dan Tuhan selalu nyata, dan Tuhan selalu terlibat langsung, dan Tuhan selalu menata kehidupan orang-orang yang terikat di dalam perjanjian. Kita bisa belajar dari kehidupan orang-orang Israel, bagaimana ketika mereka terikat dalam perjanjian, Tuhan senantiasa menyertai, membela dimanapun mereka berada. Tuhan hadir dan Tuhan tidak pernah meninggalkan seorang diri. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi dalam kitab Kejadian pasal 31 ayat yang ke-24. Ketika Yakub sudah mulai berkeluarga dan mulai berkembang biak dan mulai hidupnya mulai mapan diberkati oleh Tuhan, maka Laban mulai cemburu, dan Laban dengan kelicikannya mulai memperdaya Yakub, mulai berlaku curang pada Yakub. Tapi apa yang Tuhan katakan, ketika Laban berusaha untuk mencelakai Yakub atau memperlakukan licik kepada Yakub, maka Tuhan tampil sebagai pembela. Allah datang kepada Laban dan memperingatkan Laban agar Laban tidak berbuat sewenang-wenang kepada Yakub, karena Yakub adalah orang yang terikat dalam perjanjian dengan Tuhan. Izinkan saya bacakan Kejadian 31:24 berkata sebagai berikut. Pada waktu malam Allah datang dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ini membuktikan, jikalau kita terikat dalam perjanjian Tuhan, kalau kita berada dalam perjanjian kudus Tuhan, maka proteksi ilahi, perlindungan Tuhan itu berlaku tanpa kita minta, berlaku kita sadar atau tidak sadar. Perjanjian itu berlaku. Seperti izinkan saya membuat sebuah ilustrasi. Ketika kita memiliki polis asuransi, kita sadar atau tidak sadar kita punya polis asuransi, maka asuransi akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kita. Nah, kita ini juga demikian halnya. Ketika Tuhan mengikatkan perjanjian dengan dirinya kepada kita, tentang kita, maka kita juga dalam perlindungan Tuhan. Sehingga olehnya apa? Iblis tidak bisa sewenang-wenang memperlakukan kita. Siapapun tidak bisa berlaku ceroboh atau berlaku gegabah atau melakukan tindakan apapun kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan akan menjadi perisai, Tuhan akan menjadi pembela, Tuhan akan menjadi penolong. Karena Tuhan akan melindungi dan menjaga, memproteksi sedemikian rupa. Oleh karena itu, di dalam menghadapi situasi seperti yang kita alami saat ini, tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ingat selalu bahwa kita ini adalah orang terikat di dalam perjanjian kudus dengan Tuhan. Mungkin hati kita berkatanya demikian, atau mungkin ketika kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kita berargumentasi kepada Tuhan dan berkata dalam hati, perjanjian apa, aku tidak terikat perjanjian seperti antara Tuhan dengan Yakub, dengan Abraham dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah Yesus telah terpaku di kayu salib? Bukankah Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi domba yang dikorbankan bagi kita? Darahnya ditumpahkan di atas kayu salib untuk apa? Untuk menjadi darah perjanjian bagi kita. Oleh karena itu ingatlah saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam 1 Petrus bahwa sesungguhnya kita adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kemudian ayat 19 dikatakan bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita, bukan dengan barang fana, tetapi kita ditebus dengan darah yang kudus, dengan nilai, dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib itulah yang menjadi meterai perjanjian yang memeteraikan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi, kita adalah orang-orang yang berada dalam dimensi
perlindungan Tuhan, di dalam dimensi proteksi ilahi, sehingga olehnya apa? Tuhan melindungi kita, menjaga kita, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita melangkah tanpa perlindungan, tanpa penyertaan Tuhan. Dan jika Tuhan menyertai kita, Tuhan membentengi kita, Tuhan melindungi kita, maka musuh-musuh pun akan diberdamaikan oleh Tuhan dengan kita. Seperti dikatakan dalam Amsal pasal yang 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan orang itu. Demikianlah yang terjadi ketika Laban berusaha untuk mencelakai Ayub, ketika Laban berusaha untuk berlaku licik kepada Yakub, ketika Laban sudah berkali-kali mendustai Yakub. Yang pertama kita bisa belajar dari pelajaran yang berharga ketika Yakub diliciki oleh Laban mertuanya sendiri. Yang pertama adalah ketika Laban bertemu dengan Rahel, maksudnya ketika Yakub bertemu dengan Rahel, Yakub jatuh cinta kepada Rahel, kemudian ia ingin Rahel, tapi apa yang terjadi? Ketika sudah sepakat antara Yakub dengan Laban bahwa untuk mendapatkan Rahel, maka Yakub harus bekerja selama 7 tahun demi mendapatkan Rahel. Yakub sudah bekerja selama 7 tahun, dan ketika sudah bekerja 7 tahun, apa yang terjadi? Ketika malam pernikahan, bukan Rahel yang dibelikan oleh Laban kepada Yakub, tapi kakaknya Lea yang tidak dicintai, tidak disukai, dan tidak diinginkan oleh Yakub. Namun karena sudah terlanjur pernikahan, sudah terlanjur berjalan, dan semuanya sudah upacara sudah selesai, maka Yakub ketika pagi melihat yang di sampingnya ternyata permaisurinya, maksudnya ternyata mempelai perempuannya bukan Rahel tetapi Lea, maka demi mendapatkan Rahel, Yakub harus berjuang, harus bekerja 7 tahun lagi, sehingga untuk mendapatkan Rahel, Yakub harus bekerja selama 14 tahun. Setelah bekerja 14 tahun, ia masih harus bekerja lagi untuk Laban demi mendapatkan modal untuk membangun rumah tangga yang dibangunnya. Kemudian ketika ia mulai diberkati Tuhan, kembali Laban berlaku licik, berlaku curang kepada Yakub, dan Tuhan selalu membela, Tuhan selalu melindungi. Apa yang terjadi? Maka ketika Laban hendak berlaku licik, hendak berlaku curang kepada Yakub, Tuhanlah yang datang kepada Laban, dan Tuhan yang menegur Laban, dan Tuhan mengikat Laban agar Laban tidak berlaku sembrono, tidak berlaku sewenang-wenang kepada Yakub. Nah, oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan yang berjanji, Dia adalah Allah yang bertanggung jawab dengan janji, bertanggung jawab dengan firman-Nya. Ia tidak pernah ingkar. Maka apa yang terjadi? Walaupun Yakub melakukan kesalahan, Yakub melakukan kecerobohan, melakukan keteledoran, melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, karena Allah terikat dirinya dalam perjanjian, maka Allah tidak bisa membatalkan perjanjiannya dengan Yakub. Karena itu setiap kesalahan yang kita perbuat pasti akan kita bayar dengan konsekuensi, tetapi kasih Allah tidak akan pernah bisa meninggalkan kita. Ada dua dimensi yang membuat Yakub harus hidup dalam kesulitan, dalam kesusahan karena kecerobohan, karena tindak tanduknya sendiri. Tetapi kasih Tuhan tidak bisa dibatalkan, sehingga pembelaan Tuhan tetap menjadi bagian hidup Yakub. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lewat hal ini mari kita belajar menyadari bahwa kita hidup dalam perjanjian. Kalau kita hidup dalam perjanjian, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Kita hanya harus menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang telah Tuhan tetapkan, dan kita harus menjalani hidup ini sesuai dengan Tuhan yang Tuhan inginkan. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan menjalani hidup ini dengan damai, sejahtera, tentram, dan tidak kurang apapun yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita menyeleweng, kita melakukan hal tindakan-tindakan berusaha untuk menggenapi firman, menggenapi janji Tuhan dengan cara kita hanya akan merepotkan diri kita sendiri, seperti yang dilakukan oleh Abraham. Ketika Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham dengan seorang anak, karena Abraham tidak yakin dengan firman Tuhan, akhirnya Abraham menciptakan masalah, dilema buat dirinya sendiri dengan lahirnya Ismail, yang akhirnya menjadi bencana, menjadi musibah. Sampai hari ini masalah itu terus bisa kita rasakan. Demikian juga halnya dengan Yakub, ketika ia tidak lagi sabar dengan janji Tuhan karena ia memperdaya ayahnya. Akhirnya apa? Ia harus kehilangan mamanya, kehilangan papanya, kehilangan Esau kakaknya, dan ia harus ditipu oleh Laban sebagai konsekuensi akibat kejahatan dan akibat tipu dayanya memperdaya ayahnya sendiri. Namun demikian kasih Tuhan tetap adil, tetap setia, tetap membela, dan tidak pernah meninggalkan Yakub. Oleh karena itu kalau kita ingin hidup tanpa masalah, jangan menyimpang dari jalan Tuhan, tetaplah setia pada apa yang Tuhan tetapkan bagi kita. Poin yang berikut yang ingin saya sampaikan dari
Apa yang Tuhan janjikan pada pagi hari ini ialah kembali dalam kitab Kejadian 28 ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan yang berikut dikatakan, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Ini merupakan komitmen Tuhan atau janji Tuhan, tekad Tuhan, keputusan Tuhan. Bahwa dia ingin tetap menyertai kita, membimbing kita, bahwa ia tidak ingin kehilangan kita. Karena ia tidak ingin kehilangan kita, maka ia mengatakan, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Nah, ketika Tuhan berjanji untuk membawa kita kembali ke negeri ini, Tuhan adalah Allah yang tidak pernah bisa membatalkan apa yang telah ia janjikan, yang pertama. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk memenuhi apa yang ia lakukan. Namun di sisi lain, Yakub memiliki pandangan yang berbeda. Izinkan saya bacakan Kejadian pasal 28, 20-22. Lalu bernasalah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang aku tempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah Allah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang didirikan ini sebagai tugu akan menjadi rumah Allah, sehingga segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kelihatannya sekilas kata-kata ini baik. Tapi sungguhnya ini merupakan kebimbangan, keraguan, ketidakoptimisan Yakub kepada janji Tuhan. Yakub meragukan akan kuasa Tuhan. Yakub membandingkan antara Tuhan dengan dirinya. Oleh karena itu ia mengatakan, jikalau Allah menyertai dan melindungi aku, dia berpikir bahwa Tuhan tidak mampu menjaga. Dia berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup memberi makan. Ia berpikir bahwa Tuhan tidak mampu melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya, sama seperti murid-murid Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama Yesus, setelah bersama-sama Yesus beberapa lama, salah satu murid Tuhan mulai bertanya, Tuhan, kalau kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami dapat daripada Engkau? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya sebelum kita pikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita, sebelum kita pikirkan apa yang menjadi keperluan-keperluan kita, Tuhan telah terlebih dahulu memikirkan segala sesuatu tentang kita. Jadi hidup ini tidak perlu yang kita khawatirkan, hidup ini tidak perlu yang kita cemaskan. Kenapa? Karena Tuhan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Bukankah Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di udara. Mereka tidak menuai, mereka tidak menabur, tapi mereka menuai, dan pandanglah bunga-bunga di padang. Mereka tidak memintal, tapi keelokan keindahan mereka melebihi Salomo, bahkan kemegahan Salomo tidak bisa menyamai bunga bakung yang di lembah. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kelewat firman Tuhan kita diingatkan oleh Tuhan bahwasanya Tuhan senantiasa mampu untuk menggenapi apa yang dijanjikannya, dan Tuhan punya rencana lebih besar dari apa yang kita bisa pikirkan. Tuhan lebih mampu memberikan kepada kita lebih dari apa yang bisa kita makan atau kita minum atau kita pakai. Tuhan telah memikirkan yang jauh lebih indah, jauh lebih besar, jauh lebih menakjubkan dari apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu Tuhan berjanji seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3. Tuhan berkata demikian, Yohanes 14, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Hal itu Tuhan ingin mengatakan pada murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan meninggalkan mereka, mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu cemas, bahwa mereka terikat dalam perjanjian. Mereka tidak perlu gelisah, mereka tidak perlu depresi. Kenapa? Karena perpisahan antara Tuhan Yesus dengan muridnya hanyalah sejenak saja. Karena itu untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa dia tidak meninggalkan mereka, Tuhan Yesus berkata demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, artinya apa? Yesus sudah menyediakan satu tempat yang memberikan kita kedamaian, ketentraman. Yesus sudah memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan, dan Yesus memberikan satu masa depan yang kekal, yang abadi, di mana air mata akan dihapuskan, penderitaan kesusahan tidak akan lagi kita alami. Di tempat di mana Yesus menyediakan tempat di rumah Bapaknya adalah tempat di mana kita akan menikmati keabadian, menikmati kebahagiaan, menikmati ketenteraman, dan menikmati kedamaian, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan untuk selama-lamanya, sehingga olehnya tidak yang perlu dicemaskan dan tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian dikatakan dalam ayat yang kedua Yohanes 14, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab apa? Sebab aku pergi situ menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat
ke tempatku supaya di tempat mana aku berada kamu pun berada. Kerinduan Tuhan, hasrat Tuhan. Ya, kerinduan Tuhan, hasrat Tuhan adalah apa? Ingin selalu berada dekat dengan kita, ingin selalu ada bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari yang paling diinginkan, yang paling diingini dan paling dikasih dan paling dicintai oleh Tuhan. Tidak ada yang lain yang diinginkan oleh Tuhan selain diri kita. Tidak yang diharapkan oleh Tuhan selain diri kita. Demikian pula apa yang dikatakan Tuhan kepada Yakub, ini semua gambaran-gambaran, bayangan-bayangan sesuatu yang akan terjadi. Ini adalah sebuah visi. Visi bahwa Allah ingin menuntun setiap langkah Yakub melintasi perjalanan yang ditetapkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan membawa Yakub kembali kepada tujuan Allah. Seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan, seringkali kita memutuskan keputusan-keputusan yang menurut individu kita, menurut pemikiran kita anggap baik. Namun sesungguhnya rencana Tuhan tetap yang baik. Sehingga olehnya apa yang terjadi? Ketika kita menyimpang dari rencana Tuhan, Tuhan akan membawa kita kembali ke rencananya. Sehingga oleh kita akan dibawa, dituntun oleh Tuhan kembali ke maksud dan tujuan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku dan saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama memfokuskan diri kita kepada Tuhan dan menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang terikat dalam perjanjian kudus dengan Tuhan. Dan perjanjian Tuhan itulah abadi bagi kita. Nah, bagian yang terakhir yang ingin saya bagikan kepada saudara lewat kesempatan ibadah yang indah pada pagi hari ini, agar kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang paling beruntung dan paling berbahagia. Izinkan saya membacakan ayat penutup dari masih dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 15. Ayat yang terakhir, bagian terakhir berbunyi sebagai berikut. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Allah telah memutuskan bahwa ia tidak akan meninggalkan Yakub. Allah juga tidak akan membiarkan Yakub seorang diri, tetapi Allah akan tetap melakukan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Yakub. Demikian juga Tuhan Yesus telah berjanji bahwa ia akan pergi ke rumah Bapa menjadikan tempat bagi kita. Dan ketika ia pergi ke rumah Bapa, ia tidak meninggalkan kita seorang diri. Ia akan hadir sama-sama dengan kita. Oleh karena itu, makna kebangkitan Yesus yang kita mengerti dan pahami bersama-sama pagi ini adalah bahwasanya Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Ia juga telah bangkit bagi kita. Dan dia ada bersama dengan kita. Walaupun kita mungkin tidak melihat dengan mata. Mungkin kita tidak bisa menyentuh dengan indera kita. Tetapi dengan iman kita harus mengerti dan menyadari dan memahami bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Apa yang membuat kita harus mengerti dan menyadari dan memahami bahwa Tuhan menyertai kita? Ingatlah bahwa kita terikat dalam perjanjian. Dan perjanjian kudus ini Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memutuskan. Dan sudah saya sampaikan di awal tadi, ketika Tuhan membuat sebuah perjanjian yang dilakukannya, perjanjian yang diikrarkannya adalah dengan cara ia memanggil Abraham agar Abraham membawa seekor lembu betina berumur 3 tahun, domba jantan. Kemudian dibelah menjadi 2 dan Allah berdiri sebelah kiri dan Allah berdiri sebelah kanan dan Abraham sebelah kiri. Kemudian keduanya mengikatkan perjanjian. Di dalam perjanjian salah satu yang mengingkari maka akan mati. Apa yang terjadi? Domba itu sudah dikorbankan, Yesus sudah terpaku kayu salib dan Allah berdiri atas dasar salib. Sehingga olehnya apa yang dijanjikan Tuhan tidak pernah akan diingkari. Apa janji Tuhan? Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau seorang diri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu minggu yang lalu Adit sudah mengkhotbahkan firman Tuhan mengatakan apa? Kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan murid-muridnya. Ketika murid menjadi perintahkan untuk pergi mendahului dan mereka kemudian mendayung perahu dan sampai di tengah jalan, ketika mereka di tengah-tengah danau, tiba-tiba angin topan mengamuk dan menderu dan mereka hampir tenggelam. Tiba-tiba Yesus datang. Apakah Yesus kebetulan? Bukan. Kalau di tengah-tengah malam gelap, di tengah badai yang mengamuk, Yesus datang. Kemudian Yesus berkata kepada Simon Petrus, bahwa di tengah-tengah Simon Petrus berkata, Tuhan kalau memang itu engkau beri perintah aku supaya aku bisa berjalan. Apa yang terjadi? Ketika Simon Petrus diperintahkan berjalan, Simon Petrus bisa berjalan atas air. Kemudian ringkas cerita saja, ketika Simon Petrus mulai bimbang dan meragu, ia hampir tenggelam, Tuhan Yesus membawa dan kemudian ia diajak masuk perahu dan sampai di perahu itu pun langsung sampai di daratan. Artinya apa? Artinya dalam situasi apapun Yesus hadir, Yesus nyata, Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Dalam segala keadaan yang kita hadapi seperti apapun, dalam keadaan yang paling ekstrim sekalipun, Yesus ada dan Yesus tidak pernah meninggal umatnya. Izinkan saya memberikan ilustrasi yang paling ekstrim ketika Stefanus adalah murid Tuhan Yesus. Ketika ia karena pemberitaan Injil yang diberitakan, ia ditangkap oleh orang Yahudi dan ia diseret dan ia akan dirajam di
di pinggir kota. Ketika batu-batu mulai berterbangan menghantam kepalanya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yesus datang dan Yesus mengingatkan kepada Stefanus bahwa Stefanus tidak seorang diri. Kemudian ketika batu-batu mulai menghantam kepala Stefanus, Stefanus masih bisa melihat kemuliaan Allah. Dia mengatakan, lihat anak Allah yang maha tinggi berdiri sebelah kanan Allah Bapa di surga. Artinya apa? Dalam pernyataan Stefanus secara fisik, Tuhan hadir, Tuhan nyata dan memberi kekuatan kepada Stefanus, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Stefanus. Tuhan yang sama di tengah-tengah situasi yang seperti kita lebih saat ini tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia ada bersama-sama kita, dia menyertai kita. Karena apa? Karena kita terikat dalam perjanjian. Dan saya tutup dengan firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasal yang kelima ayat 8 sampai 11 yang mengatakan sebagai berikut. Roma 5 ayat 8 sampai ayat 11 berbunyi, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara apa? Dengan cara Kristus mati ketika kita masih berdosa, sama seperti Yakub. Ketika Yakub berdosa Yakub 5, dosa Yakub adalah ia tidak sabar mengikuti janji Tuhan. Yakub mencoba menolong dirinya sendiri dengan caranya sendiri walaupun ia tahu janji Tuhan, tapi Yakub menyimpang dari janji Tuhan. Berkali-kali ia melakukan kesalahan, berkali-kali ia melakukan kelicikan, tetapi janji Tuhan tidak bisa dibatalkan. Demikian pula Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa dan Yesus sudah mati bagi kita, bahkan ketika sudah mati bagi kita pun kita masih sering kali melakukan dosa. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan tidak pernah gagal setia, Tuhan tetap mengasihi kita. Ayat yang ke-9 dikatakan sebagai lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru, jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan oleh darah kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Yesus Kristus oleh sebab Dia kita telah menerima perdamaian itu. Jadi saudaraku yang sudah kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita, sekalipun Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun kita lewat lembah kekelaman sekalipun, lewat lembah bayang maut sekalipun, Dia akan tetap menyertai kita. Dia adalah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan domba-domba gembalanya. Dialah Tuhan kita yang setia, Dia adalah Allah kita yang setia, yang tidak pernah membiarkan kita terlantar dan berkekurangan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita merenungkan apa yang sudah kita simak dengar bersama-sama pagi ini. Ingatlah bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tuhan adalah gembala kita yang setia. Tuhan adalah Allah kita yang adil, yang tidak pernah meninggalkan perjanjiannya, yang tidak pernah mengingkari perjanjiannya, yang selalu hadir dan nyata dalam kehidupan orang yang bersandar kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan persiapkan diri kita untuk doa. Namun sebelumnya kita akan merenungkan apa yang sudah kita simak dengar bersama-sama pada pagi yang indah ini. Mungkin kita mengalami situasi atau keadaan yang tidak seperti kita harapkan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Dia tidak meninggalkan kita, Dia selalu menyertai kita. Biar kita tetap percaya dan punya optimis dan menyadari bahwa kita terikat dalam perjanjian kudus dengan Tuhan. Dan perjanjian kudus itulah yang membuat kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak nyaman terjadi dalam kehidupan kita, bisa semua itu terjadi oleh karena dua perkara. Mungkin karena kesalahan kita, atau mungkin karena jalan itu memang harus kita tempuh, jalan itu memang sulit. Tetapi jangan kita berkecil hati sebab Tuhan tetap setia dan menyertai kita. Mari kita panjatkan pujian, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Kami percaya kalau Engkau izinkan dunia dilanda oleh COVID-19 seperti saat ini, kami percaya Engkau punya rencana-rencana yang indah bagi setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan lebih besar dari masalah kami. Tidak yang perlu kami takutkan, tidak perlu kami cemas. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami, ya Tuhan. Oleh karena itu, bila kami membangun optimisme dalam diri kami, membangun iman dan percaya kepada-Mu, dan berserah kepada-Mu dengan sepenuh hati. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab Engkau telah membuktikan kesetiaan-Mu melalui kebenaran firman yang telah kami terima dengar bersama-sama. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kesetiaan-Mu telah Kau buktikan lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur kesetiaan-Mu telah Kau buktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau telah mati di kayu salib dan Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Dan Engkau telah hidup untuk selama-lamanya. Walau mata kami tak dapat memandang-Mu, walau telinga kami tak dapat mendengar suara-Mu, walau tangan kami tak dapat menjamah tubuh, walau tangan kami tak dapat menjamah jumbai jubah-Mu, tapi hati kami, iman kami merasakan dan menikmati kehadiran-Mu, dan Engkau telah membuktikan bahwa Engkau hidup, Engkau ada, Engkau nyata bagi kami. Dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam situasi yang mencekam, yang melanda seluruh dunia ini pada saat ini, kami bersyukur kami boleh merasakan pemeliharaan, penyertaan, dan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Walau mungkin Tuhan banyak orang mengeluh, banyak orang menjerit, betapa sulit, betapa susah, bahkan 1.000 rebah sebelah kiri kami dan 10.000 rebah sebelah kanan kami. Kami hanya melihat, kami hanya menonton sebagai bukti penyertaan-Mu, sebagai bukti Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk campur tangan-Mu, untuk kehadiran-Mu, teguhkan iman kami. Izinkan kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami, biar firman ini menguatkan kami, membangun optimis kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang nyata. Engkau akan membawa kami dari kemenangan demi kemenangan. Engkau akan membawa kami dalam kemuliaan demi kemuliaan. Dan biar Tuhan semakin teguh kami, semakin berkati kami dengan iman yang kokoh. Agar dengan iman kami dapat menyaksikan karya dan perbuatan-Mu kepada bangsa-bangsa. Agar lewat apa yang kami alami, lewat apa yang kami nikmati, kami juga berbagi kepada bangsa-bangsa. Sehingga mereka yang belum mengenal Engkau boleh mengenal Engkau lewat kehidupan kami yang Kau ubarkan, Kau sertai bahkan Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkesusahan. Oleh karena situasi keadaan yang sedang melanda dunia ini. Dalam nama-Mu Tuhan, biar belas kasih-Mu juga Engkau curahkan kepada saudara-saudara kami Tuhan. Agar mereka yang terbaring di rumah sakit entah karena COVID, Corona atau entah karena masalah lain. Biar Engkau lewat, Engkau pulihkan, Engkau nyatakan kasih-Mu.
teristimewa bagi saudara-saudara kami yang seiman, mungkin di antara mereka menjadi korban corona Tuhan. Biar Engkau yakinkan, Engkau izinkan mereka di tempat itu karena Engkau ingin jadikan mereka berkat bagi bangsa-bangsa. Engkau ingin menyatakan kehadiran-Mu di tengah penderitaan kesusahan setiap orang. Demikian juga mungkin di antara kami Tuhan yang sedang terpuruk, karena kami harus kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Biar Tuhan Engkau menjadi sumber kehidupan kami, Engkau menjadi segalanya bagi kami. Sebagaimana Engkau menyertai Yakub, sebagaimana Engkau menyertai Ishak, sebagaimana Engkau menyertai Abraham, biar akhirnya Engkau juga menyertai kami, mendampingi kami, memberkati kami. Sehingga umat-Mu Engkau pelihara dan tidak seorang pun yang berkekurangan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk para medis yang saat ini harus berjuang menjadi relawan, harus berjuang sebagai garda yang depan untuk menolong, memberi pengobatan, memberi perawatan kepada mereka yang menderita oleh karena corona ataupun penyebab lain. Dalam nama-Mu Tuhan, Engkau berkati mereka dengan kekuatan, dan bila Engkau hadir dalam kehidupan mereka, Engkau kuatkan mereka, pakai mereka menjilat-Mu yang luar biasa Tuhan. Demikian juga Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan yang saat ini juga mengalami kesulitan karena tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Kami bersyukur untuk semuanya, kami merasakan kehadiran penyertaan-Mu, kami merasakan dan kehadiran-Mu lewat ibadah di mana firman-Mu digenapi. Di rumah-rumah Engkau hadir, di rumah tangga Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga Tuhan para suami menjadi imam, para istri dan anak-anak Tuhan menjadi jemaat yang bersekutu memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, sehingga tali kasih di antara kami boleh Engkau pulihkan. Dalam nama Yesus, segala puji hormat dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala peristiwa yang kejadian terjadi, sehingga Tuhan kami boleh beribadah melalui teknologi, sehingga kami boleh ibadah online seperti saat ini. Berkati semua yang telah aktif, semua telah mempersiapkan program ini, semua yang telah bekerja keras, sehingga oleh Tuhan Engkau dimuliakan lewat program ini. Kami percaya jeripaya mereka dalam Engkau tidak sia-sia. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang saat ini sudah waktunya untuk berpasangan. Pertemukan mereka dengan yang terbaik yang Engkau tetapkan untuk mereka berpasangan, agar mereka boleh membangun rumah tangga keluarga kerajaan Allah. Kami juga berdoa untuk anak-anak kecil Tuhan, anak sekolah minggu Engkau berkati dengan program sekolah minggu yang telah diselenggarakan. Biar Engkau hadir dalam kehidupan mereka, Engkau bangun iman mereka, Engkau bangun fondasi agar mereka kelak bertumbuh menjadi generasi yang memuliakan Engkau, generasi yang takut akan Tuhan. Berdoa juga untuk wanita hamil Tuhan, Engkau berkati buah kandungan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk wanita-wanita yang sedang merindukan untuk kehadiran bayi dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau berkati, Engkau buka rahim mereka. Ketika mereka bersatu dengan suami mereka, Engkau hadir, Engkau memberkati, sehingga mereka Tuhan boleh memiliki generasi kerajaan Allah. Sehingga oleh Tuhan, kebahagiaan mereka semakin sempurna dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk sedang jemaat-Mu yang misalnya sedang berkekurangan, apapun kurang mereka, dalam nama Yesus Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Baik Tuhan, kami menyerahkan sekali umat-Mu kuasa-Mu Tuhan. Berkati di mana lingkungan kami berada dengan kesejahteraan, sejahtera lingkungan kami, kesejahteraan kami juga Tuhan. Selamatkan Indonesia, berkati Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia dengan kemakmuran Tuhan. Berkati Indonesia dengan kerukunan Tuhan. Berkati Indonesia yang teratas sekali dengan keselamatan, agar Indonesia menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa juga untuk Israel Tuhan. Lindungi Israel, jauhkan Israel dan musuh-musuh Israel. Karena Israel kami telah mengenal Engkau, maka kami berkati Israel lewat doa-doa kami. Berdoa juga Tuhan untuk pemangku kepentingan, pemangku negeri ini. Engkau berkati hikmat pengertian, Engkau berkati dengan kebijaksanaan agar mereka boleh memimpin bangsa ini menurut jalan yang patut bagi kami ya Tuhan. Biar urapan kuasa menyertai pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka memimpin dengan bijak, memimpin dengan takut akan Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Kau rapin, Kau pakai menjalat luar biasa dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga kami semua boleh bekerja sama, meninggikan, masyurkan nama-Mu, sehingga kerajaan-Mu Tuhan dimasyurkan seluruh bumi dan jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Baik Tuhan, izinkan kami berdoa Tuhan untuk Bekasi tercinta. Berkati Bekasi ya Tuhan, selamatkan Bekasi. Biar toleransi boleh menjadi bagian dari negeri, dari bangsa yang dari Bekasi Tuhan, sehingga Bekasi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami syukur untuk ibadah yang telah Engkau berkati. Dalam nama Yesus kami syukur untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Mengucap syukur terima kasih kepada-Mu karena Engkau telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti dalam surga. Berikanlah kepada kami pada hari makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk dalam pencobaan, tetaplah serah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat saleh-saleh kekasih dan permata di Tuhan. Angkat dua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah yang kudus. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajah-Nya, melimpahi engkau dengan kasih karunia-Nya, menyelingkan telinga mendengarkan doa seruan dan permohonanmu, serta berkenan mengulurkan tangannya demi memberkati engkau, menghalalkan bencana malapetaka, penderitaan, kesusahan, bahkan sekiranya mungkin penyakit pun tidak diizinkannya menyentuh dan menjamah. Biar tangan Tuhan sendiri memberikan mujizat, memberimu pertolongan pada saat engkau membutuhkannya. Tangan Tuhan berkati engkau dengan kemakmuran, kebahagiaan, memberkati engkau ketika engkau masuk, memberkati ketika engkau keluar, memberkati engkau dan mengenyangkan engkau dengan kebaikan dan kemurahannya, sehingga hidupmu sejahtera, mapan, dan tidak apapun yang terbaik, karena Tuhan menjadi gembalamu. Bukalah hatimu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Putra yang tunggal, perlindungan penyertaan pilihan kasih yang Roh Kudus menjaga murah, berkati engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan menjemput gerejanya, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah.